Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat datang kembali di Google Classroom Bimbingan dan Konseling. Nah, masih bersama saya yaitu Ibu Ulfa. Dan pada pembahasan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk belajar yang efektif. Nah, bagaimana sih caranya agar kita efektif dalam mempelajari sesuatu? Dengan mempelajari bagaimana cara untuk belajar, kita akan lebih punya alasan untuk mempelajari segala sesuatu. Dan yang harus kita ketahui dan seringkali Ibu tekankan adalah semua kita itu berbeda. Jadi setiap dari kita memiliki caranya masing-masing untuk belajar dan tidak bisa disamakan. Salah satu hal yang mendasar dalam mempelajari bagaimana cara belajar adalah memahami gaya belajar kita. Nah, di materi ini Ibu akan membahas bagaimana sih sebenarnya kita dapat belajar dengan efektif dengan menyesuaikan gaya belajar kita masing-masing. Secara umum, gaya belajar terbagi atas dominasi indera yang kita miliki. Contohnya, ada orang yang gaya belajarnya lewat visual atau mengamati, atau dominasinya adalah indera penglihatan. Yang kedua, auditori, atau yang dominasinya adalah pendengaran dari apa yang dikatakan. Dan yang ketiga adalah kinestetik, atau mereka yang umumnya belajar dengan cara bergerak melalui gestur atau melalui praktik. Tapi dalam perkembangannya, gaya belajar juga ada yang beberapa merupakan kombinasi. Contohnya, gaya belajar audiovisual. Contohnya dengan melihat YouTube sebagai tutorial, atau gaya belajar melalui menulis dan membaca. Salah satu contoh, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita memiliki benda baru, contohnya HP atau gadget. Nah, saat kita memiliki benda baru, apa yang kita lakukan? Nah, bagaimana sih cara kita mempelajarinya atau mengulik gadget tersebut? Nah, tipe orang visual bisa jadi dia membaca panduan atau melihat tabel yang disediakan melalui gambar-gambar untuk mempraktikkan atau nyoba gadget tersebut. Nah, untuk tipikal yang auditori, dia bisa jadi minta saran atau masukan dari orang lain, mendengarkan orang lain, baru kemudian mencoba. Nah, kalau yang audiovisual, dia mencari tutorial dalam bentuk video, kemudian dia coba. Nah, yang terakhir, orang-orang dengan gaya tipe kinestetik. Nah, dia bukan membaca panduan ataupun melihat video, tapi dia lebih senang mencoba sendiri. Trial errornya seperti apa? Dan ketika mencoba, dia belajar sesuatu dan kemudian belajar penggunaan dari gadget tersebut. Jadi, dari setiap kita, itu cara belajar sesuatu itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat tipe belajar apa sih yang dominan pada dirimu. Apakah itu visual, auditori, atau kinestetik? Caranya, kita bisa melihatnya dengan melakukan self-check atau memperhatikan dengan cara apa sih kita belajar dan itu efektif. Nah, dan gaya belajar ini itu bisa berubah dan bisa juga dipadukan. Nah, tipe yang pertama adalah tipe belajar visual. Nah, umumnya kalau kita self-check itu adalah orang-orang yang suka membaca dan memiliki kemampuan membaca. Dan setiap kali dia belajar, biasanya selalu dibantu dengan mencatat. Nah, ini termasuk juga visual. Jadi, dia suka mencatat sesuatu ketika berpikir, suka membuat gambaran, mewarnai buku, contohnya dengan stabilo atau dengan pena berwarna. Dan dia lebih mudah mengingat pelajaran dari apa yang dicatat langsung dari buku daripada apa yang dibacakan atau dipresentasikan oleh orang lain. Nah, ciri lain dari orang visual ini adalah mereka punya penampilan yang juga sangat visual. Contohnya, dia
dia memperhatikan apa yang dilihat, dan dari segi makanan juga dia nggak suka kalau makanan itu dicampur atau diaduk. Nah, dia akan cenderung cepat saat berbicara dan juga nadanya akan cenderung lebih tinggi. Nah, tips buat kalian yang tipe visual agar bisa belajar dengan efektif adalah: pertama, belajar dengan membuat mind mapping, yaitu meringkas bacaan yang memadukan gambar, warna, dan catatan. Nah, kalian juga bisa melakukan pencatatan kembali apa yang sudah dipelajari dan coba gunakan pena yang variasi warnanya banyak, karena itu akan membantu kalian untuk baik dalam mengingat. Nah, yang kedua, untuk tipe belajar auditori, biasanya cirinya itu lebih menyukai hal-hal yang memiliki suara. Contohnya, belajar sambil mendengarkan musik, atau akan terganggu jika ada suara berisik ketika belajar, dan lebih suka ngomong sendiri saat belajar. Biasanya, tipikal orangnya lebih pandai berbicara, pandai memilih kata-kata dengan baik. Juga biasanya saat berbicara, ia memiliki tempo yang teratur, bernada, ada intonasinya ketika berbicara. Nah, tipe ini juga biasanya lebih memikirkan apa kata orang atau pendapat orang lain. Dan dia juga mudah untuk memperkatakan apa yang difikirkannya, namun ketika disuruh tulis apa yang difikirkannya itu akan lebih susah atau lebih sulit. Tips untuk orang tipe auditori ini adalah: pertama, merekam kembali suara pembelajaran kita. Lebih efektif jika membaca dengan suara, kemudian direkam dan Anda dengarkan kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, itu akan lebih efektif untuk kamu belajar. Bisa juga dengan melalui tanya jawab. Bisa juga dengan melakukan sebuah pelajaran. Nah, di pelajaran ini dibuat jadi berbentuk lagu. Nah, itu akan lebih efektif untuk kamu belajar di tipe auditori ini. Nah, yang ketiga adalah tipe kinestetik, atau orang yang biasanya melibatkan physical learning atau gerakan tubuh, pengalaman gestur, atau juga perasaan dalam pembelajaran. Nah, tipe ini banyak melakukan aktivitas fisik ketika belajar, seperti mutar-mutar pena atau main-mainin sesuatu, kaki atau lainnya. Intinya seperti nggak bisa diem. Nah, tipe orang-orang ini adalah yang nggak betah duduk terlalu lama dalam satu tempat. Jadi dia lebih senang itu kalau pindah-pindah, jalan-jalan. Intinya banyak aktivitas fisik yang dia lakukan. Nah, biasanya tipikal ini suka dengan mencoba sendiri, suka aktivitas fisik, dan juga pandai dalam olah tubuh. Tipsnya untuk tipe kinestetik ini adalah: pertama, belajar sekaligus beraktivitas, seperti mondar-mandir atau berdiri. Yang penting ada sesuatu yang bergerak, selama itu efektif dan tidak mengganggu, boleh dilakukan. Berikutnya adalah belajar sekaligus langsung praktik. Nah, itu sangat efektif untuk orang yang tipe kinestetik. Kamu juga bisa dengan memperbanyak frekuensi istirahat, karena biasanya tipe ini kurang bisa fokus terlalu lama. Jadi, saat belajar dipotong-potong waktunya atau diberi jeda. Misalnya, belajar 15 menit, kemudian jeda sebentar 1 hingga 2 menit, baru kemudian nyambung lagi. Nah, itu akan lebih efektif dalam belajar untuk tipe kinestetik. Nah, sekarang apakah kamu sudah tahu kamu masuk tipe belajar yang mana? Visual, auditori, atau kinestetik? Nah, setelah kamu mengetahui kamu masuk tipe belajar yang mana, coba kamu lakukan tips yang telah Ibu beritahu di dalam materi. Harapan Ibu, dengan melakukan tips itu, kamu akan bantu kamu lebih mudah dalam belajar atau mengingat pelajaran. Baik, mungkin cukup sampai di situ materi kita
kali ini yaitu tentang cara belajar yang efektif. Nah, semoga materi yang Ibu bagikan ini bermanfaat buat anak-anak Ibu semua. Nah, bagi anak-anak Ibu yang masih ingin bertanya atau konsultasi mengenai cara belajar yang efektif, silakan langsung komen di forum atau mungkin komentar pribadi di Google Classroom. Nah, baik, sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.